Nyala Festival. Semua bisa financially fit. Apa kabar Sobat Menyala? Sehat? Alhamdulillah. Selamat sore semuanya, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan keberkahan. Karena ini insya Allah adalah acaranya OCBC Syariah. Saya Muhammad Asad, insya Allah akan menjadi moderator di kelas kita hari ini di Financial Fitness Class, Old and New Way of Gold Savings, Navigating the Future of Wealth. Dan insya Allah pada sore ini kita akan berkolaborasi antara OCBC Syariah dengan Pegadaian yang akan berbincang seru seputar investasi emas. Dan pastinya sebelum kita mulai sesi kelas ini saya mau panggil beberapa narasumber yang akan melengkapi keseruan talk show kita, kelas kita pada sore hari ini. Mau tahu siapa? Ya. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Yang pertama saya ingin memanggil Bapak Mahendra Kusuma Wardana, Kepala Unit Usaha Syariah PT Bank OCBC NISP TBK. Silakan Pak Mahendra. Tepuk tangan buat Pak Mahendra. Oke, kemudian yang kedua saya ingin memanggil Bapak Ferry Haryawan, Eksekutif Vice President PT Pegadaian. Nah, siapa yang nabung di Pegadaian nih? Biasa warnanya hijau, sekarang warnanya merah ya. Tepuk tangan buat Ferry. Oke, yang terakhir, ini mungkin yang tunggu-tunggu, artis yang mungkin kita sama-sama tahu, Mbak Inara Rusli, seorang influencer dan juga womanpreneur dan juga apa? Banyak deh pokoknya, nanti kita ngobrol ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Inara. Waalaikumsalam, silakan mic-nya ada di kursi. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahe sehat, Pak Ferry sehat? Alhamdulillah. Waduh, cocok nih. Siap, izin sebelum membuka acara saya mau kasih sedikit bridging tentang kelas kita hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat Financial Fitness Index 2024 tadi pagi, bahwa skor rata-rata orang Indonesia yang sudah memiliki investasi ada 7%, yang sudah punya alokasi simpanan, tidak hanya tabungan reguler tapi juga produk investasi, ya kan? Dengan melihat perkembangan ekonomi global dan inflasi yang cukup tinggi, sekitar 4,8% di tahun 2024, anak-anak muda kita ini Gen Z masih sedikit sekali yang gemar berinvestasi, nah terutama investasi emas gitu. Dan menyambung dari hasil FFI 2024 bahwa investasi ini masih sangat rendah educationnya, literacy, financial literacy-nya sangat rendah karena kita selalu dulu mendengar bahwa orang tua biasa membeli investasi itu dalam bentuk tanah, sawah, rumah gitu ya. Tapi sekarang era zaman now ini investasi berubah. Dan salah satu investasi yang sangat digemari adalah investasi logam mulia atau emas. Nah, jadi setelah saya juga berinvestasi emas, saya sendiri juga melakukan investasi emas. Saya melihat ada perbedaan antara investasi emas zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu biasa kita beli ke toko emas, betul ya? Ke toko emas minimal 1 gram, dulu belum ada pecahan kecil, kita langsung beli. Tapi dulu 1 gram harganya mungkin masih 300.000, 400.000 sehingga masih kebeli. Kalau sekarang harga 1 gram emas berapa? Ada yang tahu nggak? Hah? 1, iya betul, 1 juta lebih Bu. Jadi nggak mungkin orang bisa langsung beli emas dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Nah solusinya apa? Ada sekarang namanya emas digital, di mana kita bisa mulai nanti nabung dari, nah nanti dijelaskan sama Pak Ferry gitu ya. Oke, kemudian dulu kita harus punya tempat buat storing emas batangan, tapi hari ini nggak perlu karena sudah ada di aplikasi ya.
Oke, saya langsung aja masuk ke pertanyaan pembuka karena sudah pada nungguin Mbak Inara menjawab kayaknya. Masya Allah, ini kayak lagi mau kuis ya. Tegang banget. Ini tegang banget sih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong biar. Kita kayak mau ujian nih bertiga. Ya kayak cerdas cermat ya Pak. Ini kita bawa santai aja ya, kita bawa santai ya. Oke. Mbak Inara, manggil apa Kak Inara? Kakak aja ya. Bebas lah. Kak Inara ya. Kak Inara sekarang ini kan Kak Inara nih rising star ya di dunia Masya Allah. perwanitaan, Wanitaan. apa namanya ya inilah entrepreneur moms entrepreneur ya. Bisnisnya banyak, sudah berkembang, sudah di bidang fashion, bidang kuliner gitu ya dan lain-lain. Nah, terkait dengan itu mungkin aku pengen nanya juga kesibukan sekarang apa dan apakah Kak Inara ini sudah melakukan investasi? Nah, kalau sudah investasinya apa? Silakan. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Asad. Izinkan aku sekali lagi memperkenalkan diri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Inara Rusli. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Asad, aku mau berterima kasih dulu nih atas kesempatannya. Sungguh sangat merasa terhormat banget aku bisa menghadiri acara hari ini, diundang untuk menjadi salah satu speaker juga. Masya Allah, mudah-mudahan jawabannya nggak mengecewakan ya. Oke, sebelumnya aku mau cerita nih, jadi sebelum akhirnya aku terjun ke dunia entrepreneur, aku sudah pernah mencoba dulu waktu masih menjadi full time mom. Jadi aku sempat coba jualan online shop gitu loh. Jadi aku jualan masker kefir kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah walaupun nggak pakai advertising, nggak pakai endorsement siapa gitu, alhamdulillah laku gitu. Nah, seiring berjalannya waktu aku kembali lagi ke dunia entertain, tapi sambil juga aku ngebangun brand aku mencoba peruntungan untuk bisa start jadi ya entrepreneur lah. Dan sesuai dengan passion aku di bidang fashion dan juga aku doyan nyemil, makanya aku mencoba untuk terjun juga di dunia F&B as well. Dan juga aku juga punya passion di bidang skincare, aku juga punya produk deodoran spray. Makanya akhirnya sekarang aku punya 4 brand. Salah satu apa aja tuh? Itu inararusli.co untuk fashion. Alhamdulillah tahun lalu ada kesempatan kita runway fashion show di JMFW 2023 dan tahun ini kemarin di MUFES 2024. Kemudian untuk Diurim ini deodoran spray juga, alhamdulillah dikasih kesempatan juga untuk buka booth di setiap event inararusli.co. Kemudian ada Kulinara sendiri juga alhamdulillah sudah diakui, kemarin aku bawa juga ke waktu dapat undangan dari pemerintah Korea untuk anti bully campaign dan mereka benar-benar appreciate banget sama produk aku, alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian aku juga punya minuman boba merek Bube, itu alhamdulillah saat ini hampir 60 outlet di seluruh Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan, luar biasa Alhamdulillah. sekali. 60 ya? Doain ya, masih pemula, masih belajar sama sepuh masih butuh bimbingan. Iya. Suhu masih butuh bimbingan nih. Terus juga kalau ditanya investasi, menurut aku investasi salah satunya ya tadi dengan aku memulai usaha, menurut aku itu juga investasi. Kemudian investasi waktu, investasi ilmu ke anak. Kemudian juga investasi dalam bentuk aset, kayak membeli tanah, membeli properti, seperti itu kan. Seperti yang kita tahu, tanah dan properti itu kan selalu tiap tahun apresiasi ya nilainya ya. Kemudian juga pastinya aku nabung emas juga. Ya, aku selain nabung, jujur ya karena nih aku emak-emak ya, masih juga nabung emas yang model konvensional ya ibu-ibu ya, beli fisik tapi nggak banyak, hanya untuk misalkan ada keperluan mendadak harus buru-buru dicairkan baru aku beli gitu ya. Kemudian ada juga yang digital supaya memudahkan aku juga untuk membeli dalam jumlah yang banyak dan lebih aman menurut aku sih, karena zaman sekarang kita nggak pernah tahu ya ke depan ini resiko akan terjadi huru hara kah atau apa, amit-amit zalik ya.
ya apakah itu pencurian kah atau perampokan, amit-amit ya, karena kita kan hidup harus ada plan A, plan B ya gitu. Jadi ya sebisa mungkin lah aku mengusahakan yang terbaik, salah satunya dengan menabung emas digital gitu. Oh sudah mulai menabung emas ya? Menabung emas. Ini bener kan? Beneran. Bukan karena topiknya emas kan? Enggak. Iya. Iya. Apa pertimbangannya Inara saat menabung emas gitu? Apa karena memang dari dulu orang tua sudah ngasih edukasi emas tuh gampang, atau memang riset sendiri salah satu investasi yang baik buat ibu-ibu, emak-emak gitu ya, selain kos-kosan mungkin emas. Mungkin salah satunya juga karena ngelihat orang tua kali ya, karena ya emas yang ditabung sama orang tua zaman dulu itu kan masih yang konvensional ya, berupa fisik gitu ya, kadang-kadang mereka umpetin lah di bawah kasur. Tapi enggak kok, aku nggak ngumpetin di bawah kasur, pakai berangkas. Terus selain itu juga aku juga nabung, mulai melek digital, jadi tadinya kayak iseng-iseng gitu cobain nabung dalam bentuk digital gitu kan. Ternyata menarik juga ya, karena memudahkan sih. Kita nggak perlu bolak-balik ke toko emas, nawar-nawar lagi, terus ngecek-ngecek harga emas lagi. Kemudian ketika kita mau cairin juga nggak perlu balik lagi, nego lagi. Gitu, jadi gampang banget, kayak semudah kita transaksi lewat ini aja gitu, digital banking gitu kan. Kayak gitu. Terus juga kenapa alasannya aku milih emas, karena menurut aku tiap tahun tuh emas nggak pernah mengalami depresiasi. Emas tuh nggak pernah menurun nilainya, pasti setiap tahun akan apresiasi, akan naik terus. Dan seperti yang kita tahu, ini dari jurnal yang aku baca ya, tiap tahun itu rata-rata kenaikan harga emas itu 10-20% kan tiap tahunnya. Jadi menurut aku ini salah satu aset yang bisa dipertimbangkan lah gitu, karena ini efektif banget menjadi diversifikasi investasi gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depan ini, di masa depan akan terjadi huru-hara kah atau perang, karena yang kita lihat kan sekarang aja udah banyak banget kejadian geopolitik ya, kan yang mempengaruhi harga minyak, harga emas, harga pokok, bahan-bahan pokok kan. Dan itu yang menjadi salah satu pertimbangan aku kenapa akhirnya aku memilih emas gitu dibandingkan komoditi lain yang cenderung nilainya mengalami depresiasi gitu. Dan emas ini ya bisa dibilang safe haven bukan sih, kayak luar biasa. Kayak dia tuh nggak terpengaruh, dia nggak terpengaruh sama faktor-faktor geopolitik yang tadi aku bilang, mau perang mau apa, dia akan malah terus meroket gitu. Jadi ya mungkin karena ada anak juga kali ya, 3 kerucil itu, makanya itu yang membuat aku akhirnya menjadi visioner mau nggak mau. Harus mikir gimana caranya menyelamatkan uang yang udah capek-capek kita kumpulkan dengan cara yang halal dan toib, gimana caranya supaya aman dan semakin berkembang gitu kalau di masa depan, di masa yang akan datang, untuk menjamin masa depan anak-anak gitu. Terima kasih. Terima kasih Inara, tepuk tangan buat Inara. Oke. Ini bisa jadi ini nih, BA-nya Pegadaian juga nih kayaknya. Di sini ya, BA nih. Masya Allah. Iya kan? Ini kayaknya kalau Inara yang ngomong langsung, kayaknya udah kejual langsung ya Mas Ahmad. Iya. Ini udah selesai nih berarti. Orang percaya aja Bungkus. Bungkus ya. Oke, aku izin geser nih ya. Oke. Ini, juragan emasnya nih. Pak Ferry. Iya. Pak Ferry ini eksekutif vice presidennya PT Pegadaian. Masya Allah. Kita udah tahu lah Pegadaiannya besar. Pak Ferry, jadi kalau kita tadi dengar dari cerita Kak Inara bahwa investasi emas digital kan lebih praktis, lebih simple dan lebih Gen Z banget deh gitu loh. Nah, menurut Bapak apa yang mempengaruhi dan bagaimana Bapak melihat nih teknologi investasi sekarang ini yang jauh lebih mudah dibanding dulu, tapi juga ada isu tentang trust, tentang safety-nya, kemudian pencairannya dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dan bagaimana PT Pegadaian melihat tren yang semakin berkembang ini dalam investasi emas digital. Oke, makasih Bang Asad. Ini kalau saya lihat audiensnya ini 50-50 nih. Antara yang Gen Z sama yang milenial, sama yang baby boomer. Ya. Kenapa kira-kira audiensnya nih belum incas nih, melihat ke depannya. Mungkin kalau ngelihat emas mungkin matanya berbinar-binar dia. Pasti, Pak. Halo.
Halo. Hai. Hai. Jadi tadi pertanyaannya apa tadi? Ngeluarin apa itu? Oh ya, pertanyaannya Emas, kalau generasi gitu ya. Generasi yang baby boomer enggak ya, yang Baby old boomer gitu ya. tuh kayak Pak Mahe. Investasinya cenderung ke yang fisik gitu ya. Jadi memang kalau bicara industri emas itu saat ini terbagi ke dalam 4. Ya. Ini saya mesti kekep aja daripada mau lihat itu Iya, kan. biar dilihatin ya. Kayaknya lebih menarik saya daripada Mbak Inara nih enggak? Enggak. Dipegang soalnya menarik. Karena Pak. ada yang bling-bling Pak. Ya. Jadi industri emas ini ada 4 segmen, ada 4 industri, ada 4 pasar. Pertama, pasar fisik emas. Ya. Fisik emas itu ada 2 macam, ada 2 garis besar. Ada perhiasan, ada yang berupa batangan. Siapa di sini yang punya perhiasan, emas perhiasan? Coba angkat tangan. Wah, pasti angkat tangan 90% perempuan. Ya, kayak saya punya istri, kalau suruh pilih perhiasan atau batangan. Jawabannya apa ibu-ibu? Ibu-ibu kalau disuruh mau dibeliin suaminya emas, lebih pilih perhiasan atau batangan? Saya kurang dengar nih, perhiasan atau batangan? Tergantung Waduh, Pak. ini jawab khusus perempuan ya. Ibu-ibu, dibelikan perhiasan atau batangan? Oh, batangan ya. Berarti sudah new nih pemikiran mak-maknya Ibu-ibu ya. kalau beli sendiri batangan Pak. Oh, beli kalau sendiri. ditawarin dibeliin perhiasan. Oh gitu, iya. Ya, Zaman ibu-ibu. jadi pasarnya itu ada 2 ya. Pertama pasar perhiasan, satu lagi batangan. Saat ini memang paling besar itu pasarnya di perhiasan. Ya, 70% itu peredar emas itu ada di perhiasan. Sisanya sekitar 30% baru di batangan. Baru kemudian sekarang mulai timbul pasar emas, pasar fisik emas digital. Ya, dulu pelopornya Pegadaian sejak tahun 2015, bulan Juli 2015. Nah, ini sekarang dengan adanya emas digital ini mulai membantu masyarakat untuk bisa berinvestasi mulai dari nilai yang terkecil. Kalau dulu kalau orang mau beli emas, investasi emas, itu minimal mungkin dari nilai berapa? 1 gram. Saya kasih lihat contoh nih. Ini ada 1 gram emas batangan merek Galeri 24. Ya. Ini kasih lihat aja nih maksudnya. Sejuta itu Pak? Iya. Berapa? Ya. Door prize ya itu. Kalau 1,3. sekarang harganya kalau merek Antam 1.450.000. Wow. Kalau merek Galeri 24 ini harganya lebih murah. 1 juta berapa? Kenapa Bu? Ini merek Galeri 24 Bu. Galeri 24 ini anak perusahaannya Pegadaian ya. Nanti kalau penasaran pengen lihat barangnya ada boothnya di sebelah. Jadi Pegadaian karena identik dengan emas, selama ini orang taunya gadai emas saja, kami mikir Pegadaian, kenapa kami gak sekalian jualan emas? Baik yang perhiasan, batangan, maupun tadi yang emas digital. Ya. Nah, kami punya sebuah fakta menarik. Ya, sejak keluarnya emas digital, ya, itu orang yang menabung emas di Pegadaian yang biasanya tradisinya datang ke kantor Pegadaian, dulu pun bukanya harus pakai form gitu ya, ngisi panjang lebar, harus tanda tangan pakai materai. Ya. Tapi sekarang cukup menggunakan gadget ya, dengan modal 10.000 sudah bisa buka tabungan emas digital. Nah, ini tujuannya apa? Pegadaian membuat tabungan emas bagi masyarakat.
Karena saat ini kalau di survei nih, ini ada 1.000 orang nih Bang Asad kira-kira. Kurang lebih Pak, 1.200. Kurang lebih ya, 1.000 ya. Kalau kita survei nih, suruh angkat tangan. Siapa yang punya rekening bank? Saya yakin kok ada 1.000, yang angkat tangan 1.200. Karena rekeningnya ada 2 gitu kan. Terus yang kedua, siapa yang punya asuransi? Ini kalau ada 1.000 orang, yang angkat tangan 80%. Karena masing-masing punya asuransi. Tapi giliran ditanya, siapa yang punya surat bukti pegadaian gitu kan. Kayaknya angkat tangan cuma beberapa orang gitu ya. Coba saya mau tes nih, siapa yang tahu pegadaian, coba angkat tangan. Wih, sudah banyak ya. Tahu Orang semua pegadaian sudah, gak usah angkat tangan. Ya, ini orang luar aja ya. Siapa yang tahu pegadaian? Oh iya. Tahu semua ya Pak. Berarti ini tingkat literasi. Berarti ini saya baru tanya tahu ya. Siapa yang sudah jadi nasabah pegadaian? Coba angkat tangan. Ini nggak angkat tangan malu atau karena memang belum ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Ini sesuai dengan survei nasional. Udah Bu, cukup Bu. Dari itu Bu. Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia, di mana tingkat pengetahuan orang tentang pegadaian sangat rendah Pak Mahe. Jadi dari tahun 2013, 2016, 19, dan 2022 setiap disurvei peningkatan literasinya naiknya tidak terlalu signifikan. Ya, baru agak tinggi kemarin tuh tahun 2021 kalau nggak salah saya. Itu 40%. Tapi tadi kita lihat fakta, inklusinya masih rendah. Inklusi maksudnya apa? Orang yang menggunakan produk pegadaian itu sedikit. Tadi angkat tangan siapa tahu pegadaian, ada mungkin 20. Tapi begitu siapa yang menggunakan produk pegadaian hanya 7 orang. Ternyata inklusinya cuma separuhnya dari orang yang tahu tentang pegadaian. Karena inklusinya sedikit, makanya Pegadaian buat terobosan. Membuatlah namanya produk tabungan emas digital. Biar orang mau ke Pegadaian gak urusannya minjem duit saja. Tapi bisa kalau punya duit lebih, bisa menginvestasikan, bisa menyisihkan duitnya untuk menabung emas. Contohnya seperti mbak-mbak di sebelah saya ini, ya, yang tadi sudah memberikan testimoni. Oke, jadi tadi pertanyaannya, kok hilang mas saya nih? Pak, jangan Pak gitu Pak, bercanda. Iya. Paling dekat Kainara loh itu. Enggak, keselip maksudnya, keselip. 100 gram loh Pak Ferry. Iya. Tadi saya kasih contoh yang 1 gram ini harganya merek Galer 24 1385. Ya. Pertanyaannya, ini ada yang 100 gram ini. 100 gram harganya berapa kira-kira? Iya. 130. Enggak, lebih murah 100, dong. 110 juta mungkin. Ya, 138 500 ya. Karena 1 gramnya 1.385 gitu ya. Ternyata inilah perbedaan menghitung antara emas fisik dengan emas yang digital. Jadi kalau emas yang fisik, ketika buat fisiknya 1 gram dengan ada yang 100 gram, ini kemasan ini sama saja untuk yang 1 gram maupun yang 100 gram. Artinya apa? Ketika orang beli emas 1 gram ini, dia membeli selain emas 1 gram, dia membeli packagingnya, bungkusnya, kemudian dia membeli brandnya, dan dia juga membeli namanya sertifikasinya. Makanya ada beberapa orang yang sering menanyakan, Pak Ferry, kok harga emas merek tertentu harganya lebih mahal daripada yang punya Pegadaian? Ya, saya nggak sebut namanya ya.
kenapa kok harga Pegadaian lebih murah daripada emas yang satu lagi? Ya, karena ketika Bapak Ibu membeli emas batangan seperti ini, itu di situ ada unsur membeli packagingnya, membeli mereknya, dan membeli sertifikasinya. Pada saat itu dijual, itu nggak dihitung. Yang dihitung murni adalah emasnya saja. Packagingnya nggak dihitung, sertifikasinya nggak dihitung lagi. Ya, mereknya juga bahkan bisa-bisa nggak dihitung. Karena dilihat oleh tukang emas nanti di pasar adalah emasnya. Jadi kalau membeli emas digital, tadi ngitungnya boleh seperti itu Bu. Kalau hari ini harga emas digital berapa? 1.332 per gram. Jadi kalau 100 gram tinggal dikali 100, 133 juta 200 sekian gitu ya. Tapi kalau dia emas batangan sudah jadi fisik, dia 100 gramnya malah lebih murah, bukan dikali 100. Kenapa? Karena ada unsur packagingnya tadi, antara 1 gram dengan 100 gram itu sama. Ya. Nah, kelebihan lainnya apa kalau bicara? Ya, jadi masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau emas fisik ini tadi saya keselip, saya pikir hilang. Jadi resikonya bisa hilang. Ya, bisa hilang. Terus yang kedua, membelinya juga harus pas jam buka kantor gitu ya. Harus jam buka kantor. Tapi ada kelebihannya juga nih. Emas yang ini itu lebih privacy. Berita hari ini, satu orang selebriti yang ternama yang sedang disidang gitu kan. Ternyata simpanan emas fisiknya banyak gitu ya. Disimpan di dalam safe deposit box. Ya. Nah, jadi kalau emas digital itu belinya bisa 24 jam. Dan belinya bisa mulai dari Rp10.000. Dan belinya juga bisa juga di aplikasi OCBC One Mobile. Nanti khusus gimana cara belinya di One Mobile, bagi yang belum punya dijelaskan oleh Pak Mahe. Dari saya sementara demikian, nanti kita sambung lagi. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Ferry. Itu emasnya dibawa untuk di door prize itu ya? Door prize atau hanya di ini, di show? Oke, terima kasih Pak Ferry. Kita beralih ke Pak Mahe. Pak Mahe ini Kepala Unit Usaha Syariah dari OCBC Syariah. Pak Mahe tadi setelah mendengar penjelasan Mbak Inara, Pak Ferry gitu ya. Saya ingin bertanya ke Pak Mahe sebelum masuk nanti lebih dalam tentang area ekspertis OCBC Syariah. Sebagai orang keuangan, bagaimana Pak Mahe melihat tren harga kenaikan emas dari berbagai faktor geopolitik global dan lokal gitu ya. Kalau lokal mungkin udah lebih landai, tapi global ini kan ada ya Donald Trump dengan Kamala Harris ya kan. Berat nih pertanyaan. Berat itu. Nah, apakah yang dilihat maksudnya trennya seperti apa, kemudian bagaimana peran dari banking juga bisa masuk untuk mengedukasi orang terkait dengan investasi emas digital, terutama untuk generasi mudanya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kesempatannya. Menarik kalau kita bicara tentang kondisi global dunia saat ini ya. Beberapa fenomena memang terjadi kisaran 3-5 tahun ke belakang. Kalau tadi dibicarakan peristiwa geopolitik, tadi Mbak Inara saya kaget, wah Mbak Inara ternyata referensinya banyak sekali, sudah banyak. Baca betul, dulu Pak. Secara garis besar. Kan saya emak-emak Pak, bukan berarti nggak baca Pak. Oh enggak, jadi lebih enak gitu loh Mbak, ya kan membahasnya. Di rumah kan bukan berarti nggak baca ya Ibu-Ibu. Iya. Bukan berarti nggak belajar. Betul, tadi Mbak Inara udah bilang bahwa ini pasti akan sangat berimpact pada konsumsi global Bapak Ibu sekalian. Dimana sudah kerasa sekali ya
minyak global kita sudah naik, bahkan inflasi dunia itu kita pernah menyentuh hampir di level 7%. Ya. Tahun 2022. Membaik pun di tahun 2023 itu hanya sekitar masih di bawah 6%-an lah ya. So impact-nya itu kemana-mana, Mas Asad, Mbak Inara, dan Pak Ferry, serta Bapak Ibu, Sobat Nyala sekalian. Dimana kalau kita bicara secara masif, ini impact hampir ke seluruh sektor produksi, terutama yang padat karya, ya. Dimana dengan kenaikan bahan bakar, sekarang itu bahkan mulai beralih ke energi-energi yang green, sehingga menyebabkan kapasitas perusahaan itu harus, atau kapasitas usaha dunia itu harus mulai diperhatikan kembali, di-relook kembali, sehingga perusahaan-perusahaan yang padat karya sekarang sudah mulai kelihatan nih, banyak impact PHK di mana-mana. Ya. Bahkan terakhir kita lihat bahwa salah satu perusahaan teknologi dunia pun sudah mulai mem-PHK-kan karyawannya. So itu adalah impact dari, saya nggak bisa bilang resesi global, tapi ini adalah impact dari geopolitik yang berimbas hingga ke sektor usaha. Oleh karenanya memang sejatinya kita nggak akan pernah bisa bilang bahwa tahun depan, tahun ini akan baik-baik saja. Tadi bahkan Mas Asad sudah menggarisbawahi Indonesia bisa memaintain inflasinya jauh lebih baik. Betul Mas Asad. Kita bahkan menurut data BPS di tahun 2024 bulan Mei kemarin itu di level 2,8%. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan? Kontestasi politik belum selesai, di depan masih ada pilkada. Kemudian negara panutan dunia atau mungkin kiblat dunia saat ini Amerika Serikat pun sedang memulai kontestasi politiknya. Bahkan kemarin itu pada saat Joe Biden itu mengumumkan pengunduran dirinya, agak aneh, di mana pasar itu bereaksi positif. Ya, pasar itu bereaksi positif, nilai dolar menguat. Bahkan akan ada indikasi di mana Fed akan menurunkan suku bunganya hingga 75 basis poin di akhir tahun ini. Apakah ini sebuah kondisi yang menjanjikan? Bisa ya, bisa ya. Cuman kontestasi kan belum berakhir, ya. Pilkada Amerika Serikat belum berakhir, masih ada hal-hal yang bisa terjadi di perjalanan ini. Oleh karenanya kita sebagai seorang individu, investor, apabila kita ingin mengoptimalkan simpanan kita, mengoptimalkan saving kita, tadi berkaca sama Mbak Inara, banyak baca, ya banyak baca. Dengan baca itu kita akan tahu sedikit-sedikit gitu. Tadi pun Mbak Inara sama Mas Asad udah bilang, sama Pak Ferry pun, di mana selama beberapa tahun terakhir kenaikan harga emas itu bahkan di atas 10%. Saya melukiskan saja, 10 tahun terakhir itu kenaikan harga emas itu secara pastinya itu kagernya hampir 17% secara rata-rata. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah investasi emas itu sebetulnya menjadi unggulan di setiap tahun? Saya sedikit kasih gambaran ya, karena tadi Mas Asad minta saya menyajikan dari sisi keuangan. Kita lihat dari 10 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, sebetulnya emas ini dari seluruh sektor investasi ada di chartnya. Kita bandingkan dengan properti, kita bandingkan dengan deposito, bahkan saham. Bahkan di tahun-tahun tertentu emas itu menjadi juaranya. Ingat apa yang terjadi tahun 2019 pada saat kontestasi pilkada juga, ya, emas itu juaranya. Tahun 2020, ingat apa yang terjadi tahun 2020? Oke, tadi yang bilang COVID, krisis moneter 10 tahunan, ingat? Ya, quote unquote ya, krisis moneter 10 tahunan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa emas ini yang tadi menjelaskan apa yang Mbak Inara sudah bilang, safe haven, emas ini menjadi sebuah instrumen, salah satu instrumen yang stabil di dunia ini.
Bahkan di kondisi paling buruk sekalipun, apabila pasar keuangan dunia menjadi untrusted lah, semuanya larinya ke emas. Secara gampang, mata uang dunia pun itu dicetak berdasarkan simpanan emas negara tersebut. Sebegitu percayanya. Oleh karenanya, memang kata-kata orang tua kita dahulu tuh benar juga ya. Artinya kalau kita investasi, jangan taruh uang kita di satu produk, disebar sesuai dengan appetite atau keinginan resiko kita masing-masing. Nah, oleh karenanya saya minta Bapak Ibu sekalian banyak baca, banyak belajar. Betul, instrumen investasi itu banyak sekali. Tapi emas itu sudah dididik oleh lingkungan keluarga kita dari sejak kita lahir bahwa kalau mau investasi jangan lupa salah satunya emas ya. Nah, seperti itulah kira-kira Mas Asad gambaran umumnya. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Mahe. Keren-keren ya. Saya balik lagi ke Kak Inara. Masya Allah daging Masya semua Allah ya. Daging semua. Kak Inara gimana setelah mendengar penjelasan Pak Ferry dan Pak Mahe, makin yakin? Makin yakin pasti, makin yakin. Sempat agak sedikit goosebumps juga ya, kayak iya juga ya, wih Masya Allah ya, maksudnya bener juga kayak bikin kita tuh jadi semakin aware ya bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan loh tabungan masa depan kita nih harus yang benar-benar aman gitu loh. Jadi jangan cuman kita nabung, tahu-tahu habis ditelan inflasi. Tapi Kak Inara sudah berapa tahun mulai menabung emas ini? Kalau nabung emas itu yang benar-benar stabil nabung terus ini ya semenjak aku berkarir aja. Jadi setahun, 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Nah dari tabungan emas digital itu apa? Sudah dicairkan atau dicetak? Enggak, kalau untuk tabungan emas aku tujuannya untuk ke anak-anak sih. Jadi tabung terus nih ya? Iya, jadi nggak dilirik, anggap aja uangnya kemana gitu. Atau banyak gitu ya? Iya, tahu banyak. Nah terus tips and tricks kita mau nanya ke Kak Inara buat teman-teman, adik-adik ya atau ibu-ibu ya, emak-emak nih yang mau mulai menabung emas digital itu seperti apa? Tips and tricks, kalau saran aku sih misalkan kita mau jual emas seperti biasa lah ya, ini saran-saran dari semua orang. Aku yakin kalau mau jual emas kan kita pasti nunggu harganya ini dulu dong, naik dulu kan gitu. Dan memang jangan kita jadikan emas ini sebagai investasi jangka pendek. Nggak cocok sih kalau misalkan kita mengharapkan emas ini mentang-mentang dia tiap tahun naik, udah pasti naik nggak akan turun, terus kita jadikan dia ini sebagai passive income kita gitu. Karena kalau kita lihat dari ininya fluktuasi harga emas harian kan turun naik. Jadi sayang banget kalau misalkan kita hari ini beli di harga yang lumayan rendah gitu, tiba-tiba besok atau lusanya kita buru-buru jual gitu, sayang banget. Jadi menurut aku kalau kita mau jual atau beli emas sebaiknya tadi aku bilang kayak mendingan kita pakai itu untuk investasi jangka panjang, misalkan target kita untuk pendidikan anak kah, atau kita mau beli tanah, atau kita mau beli apalah gitu, pokoknya sifatnya lebih jangka panjang sih. Betul. Betul apa? Menikah? Waduh berat nih pembahasannya. Ya insya Allah lah ya, doain ya. Dan juga kita juga perlu juga ngelihat sih situasi investasi juga ya kan, sesuai dengan kemampuan kita, disesuaikan juga resikonya. Jadi jangan juga kita menjadi orang yang impulsif juga ya. Jadi disesuaikan juga lah dengan kebutuhan kita tentunya. Oke, gitu. terima kasih Kak Inara. Terima kasih. Terbaik. Oke, balik lagi ke Pak Ferry. Pak Ferry, nah tadi kan terkait sudah mungkin pegadaian dari tahun 2015 tadi ya Pak ya? Iya, betul. Mulai perjalanannya untuk tabungan emas digital ini. Nah menurut Bapak apakah regulasi dari pemerintah mendukung terkait dengan industri ini? Yang saya tahu juga sudah ada tadi pasar fisik emas digital ya kalau nggak salah dari Pak Pepti. Nah bagaimana Bapak melihat
tren ke depan terkait ini dan tentu dari sisi regulasi dan dari keamanannya. Ya, oke. Jadi memang kalau Pegadaian sendiri ini agak unik, Pegadaian di bawah OJK. Di bawah OJK. Jadi memang tidak tunduk sama peraturan Bapepti. Jadi artinya untuk beberapa yang nyaman mengurus model bisnis pasar fisik emas digital ke Bapepti itu monggo. Kalau peraturan Bapepti kelihatannya lebih ringan dibandingkan dengan di OJK. Karena kalau Bapepti mensyaratkan dia punya modal awal 10 kilo, di mana 75% itu harus ada emas fisiknya, 25%-nya bisa menggunakan setara kas. Ketika misalkan nanti demand-nya, permintaannya nambah misalnya 2,5 kilo, maka harus ditambahkan sesuai dengan yang sudah dipasarkan emasnya. Nah kalau Pegadaian karena izinnya OJK itu model bisnisnya dibalik gitu loh. Sebelum kami jualan ya, setiap pagi kami harus sediakan 20 kilo nih. Sehingga seluruh Indonesia yang mau nyerap emasnya, kami harus sudah punya emasnya dulu nih. Jadi kami harus sudah punya emasnya dulu, kami sediakan dalam bentuk digital gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan udah tinggal sekilo lagi, nanti kasih warning dia. Kami suruh nambah lagi gitu. Jadi kami model bisnisnya sedikit berbeda. Jadi nanti kalau emas yang disimpan di Pegadaian itu juga kami simpan di dalam sebuah vaulting yang itu diaudit oleh mulai dari OJK, mulai dari BPK, eksternal audit eksternal gitu ya, dan juga tentunya audit internal Pegadaian sendiri. Jadi insya Allah lebih aman ya Pak ya. Betul sekali. Dijamin nggak investasi bodong ya Bu-Ibu? Nah iya, jadi kalau bicara investasi bodong ini bayangin ya. Dalam satu dasawarsa, orang yang sudah meletakkan investasinya ke investasi bodong, itu nilainya 139,6 triliun. Triliun loh. Artinya orang Indonesia ini sebenarnya uangnya banyak ya. Cuma karena terlalu pengen cepet kaya gitu ya. Jadi uangnya amblas ke tempat yang gak jelas. Itu kalau dibeliin emas semua kan keren ya Bang Asad ya. Top itu. Nah tadi tanya tentang regulasi. Kalau tadi saya sempat keluarkan data ya, pertama ternyata minat orang ya sekarang sudah mulai keluar ini ke cryptocurrency. Nah ini sekarang regulasi dari Bapepti mulai tahun depan 2025 untuk yang aset kripto ini akan di handover ke OJK. Nah Pegadaian pengen ambil peran juga. Kalau tadi saya sudah cerita pasar fisik emas yang fisik, kemudian digital, kemudian juga ada yang surat berharga, dan terakhir yang di industri kripto. Wah ini menarik ini. Nah, karena ini termasuk yang kategori stable coin, kalau underlying-nya emas. Jadi ini kan tinggal orang main minatnya ke segmen pasar mana gitu kan. Sukanya fisik emas digital, pasar fisik emas, beli ke pasar atau beli ke Galeri 24. Di situ tersedia yang batangan maupun perhiasan. Pengen yang gampang, yang simple, beli digital. Pengen familiar dengan aset kripto, ya. Kami juga nanti akan mengeluarkan, kami sudah kerjasama dengan salah satu issuer, ya. Nanti kami akan launching juga gitu ya. Jadi ada satu token setara dengan 1 gram emas gitu ya. Satu token setara dengan 1 gram emas, dan gram emasnya itu dibeli di Pegadaian dan simpan di Pegadaian. Jadi next kami juga, apalagi ini peraturannya nanti di handover OJK, dan OJK juga sebagai yang mengawasi Pegadaian, jadi sudah klop gitu. Jadi mudah-mudahan nanti tadi terkait regulasi kita juga akan memanfaatkan regulasi yang didukung oleh pemerintah untuk masuk ke industri yang baru. Kira-kira gitu Bang Asad. Terima kasih Pak Ferry. Oke. Yang terakhir pertanyaan ke Pak Mahe sebelum kita buka sesi tanya jawab. Pak Mahe, OCBC Syariah ini adalah bank pertama yang memiliki layanan tabungan pembelian emas digital ya. Nah ini apakah hanya jual belinya saja atau bisa dicetak juga Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara teman-teman yang mau mulai nabung di emas di OCBC Syariah, langkah-langkah seperti apa?
Dan apakah ada giveaway juga buat teman-teman yang hari ini? Enggak itu. Yang dipegang Pak Ferry. Nah tadi itu. ya. Jadi saya boleh Pak? Baik, terima kasih Mas Asap. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mungkin harus kita ulangi lagi. Jadi kenapa ada saya dari OCBC, Syariah, kemudian ada Pak Ferry. Alhamdulillah di tahun kemarin, kalau nggak salah bulan Agustus ya Pak Ferry, kami ini dipercaya oleh Pegadaian, sama-sama kami meluncurkan tabungan emas digital di platform perbankan pertama di Indonesia. Alhamdulillah ini telah kita luncurkan tahun kemarin. Buat tangan dong. Pertama lo OCBC. Tepuk tangan, luar biasa. Dan kayaknya nggak ikhlas banget ya. Keluarin lagi Pak, emasnya itu loh Pak, biar tepuk tangannya ini. Lempar. Iya. Oh ini ya, tuh ya, OCBC ini ya. Nah, hal ini kenapa OCBC ini menunjuk atau bekerja sama dengan Pegadaian, salah satunya itu. Tadi yang sudah disebutkan berkali-kali, bahkan tadi sempat dimention oleh Mbak Inara adalah karena Pegadaian itu adalah lembaga yang terpercaya. Kita memberikan layanan tabungan emas kepada nasabah sejatinya adalah untuk menambah solusi investasi kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan selanjutnya, sebetulnya investasi itu banyak nggak sih macamnya? Banyak. Pertanyaan kedua, sebetulnya Bapak Ibu sekalian familiar nggak dengan seluruh instrumen investasi yang ada di Indonesia? Contohnya, reksadana, obligasi. Beberapa mungkin sudah familiar, tapi beberapa ada yang oh iya familiar cuma kayaknya saya belum pede gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau saya tanya lagi, Bapak familiar atau Ibu semua familiar atau sobat-sobat sekalian familiar dengan emas? Saya bisa garanti sebagian besar yang ada di ruangan ini bahkan di luar familiar dengan emas. Kemudian yang kedua, apabila kita masuk ke instrumen investasi yang tadi saya sebutkan di atas. Di umur berapa Bapak Ibu sekalian mengenal investasi-investasi tersebut? Di luar emas maksud saya. Sekolah dasar sudah belajar tentang reksadana, tentang saham? SMP? Belum. Kuliah langsung saya loncat. Sudah belajar? Sudah berani? Sudah punya uang ya? Oke. Nah, balik lagi. Kalau emas, siapa di sini yang sudah mengenal informasi tentang emas sejak lahir? Di usia muda. Hampir kita semua ya. Kita begitu lahir, satu hal. Kalau perempuan biasanya dikasih emas. Betul. Sudah ada tuh. Berikutnya lagi, kalau untuk masuk ke instrumen lainnya, berapa besar sih biaya yang dibutuhkan? Ya, minimal Rp100.000, sekarang sudah bisa di-entertain seperti itu. Oleh karenanya, saya dan Pak Ferry membawa investasi emas itu ke tingkat yang jauh bisa lebih diterima dan mengakses para sobat-sobat nyala sekalian dan masyarakat di Indonesia. Tadi Pak Ferry sempat bilang, literasi tentang Pegadaian itu berapa Pak Ferry? 40% yang terakhir. 40%. Pegadaian 40%. Perbankan itu sudah menyentuh level 60% Pak Ferry. Gimana kolaborasi antara Pegadaian dan perbankan kalau itu disatukan? Yes. Kemudian berikutnya, inklusivitas. Berapa Pak Ferry? Cuma 12. 12%. Perbankan sudah sampai level 48%. Oleh karenanya, emas itu menarik bagi masyarakat. Kalau kita bicara inklusivitas, satu hal yang ada di benak kita semua, kepercayaan. Dan perbankan itu adalah lembaga kepercayaan top of mind pasti di masyarakat. Kenapa? Kita bertahun-tahun sudah mengelola
uang rekan-rekan sekalian lah. Dan kita sudah bertahun-tahun diawasi dengan secara proper lah oleh regulasi dan pemerintah. Oleh karenanya kita membawa instrumen investasi emas itu yang dimiliki dan dikelola oleh Pegadaian di platform digital untuk lebih bisa mudah diakses oleh Bapak Ibu sekalian, oleh rekan-rekan sekalian. Tadi sudah dibilang Mas Asad, untuk mengenalkan instrumen investasi ini nggak perlu mahal-mahal. Dulu mungkin kalau kita bicara fisik, tadi Pak Ferry bilang, ya kita beli sekarang mungkin pecahan terkecil 0,5, 0,25, 0,5. Sekarang OCBC di platform One Mobile memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, investasi bahkan mulai dari Rp10.000. Ini disimpan di mana sih, dikelola di mana? Saya minta Pak Ferry dari Pegadaian membantu saya untuk menyimpan ini semua. Jadi kita sudah bicara 2 brand papan atas di Indonesia nih. OCBC Indonesia, dalam hal ini dengan OCBC Syariah, kemudian dengan Pegadaian. Ya. Terus yang kedua, tadi Mbak Inara udah bilang, investasi fisik, tadi Mbak Inara bicara likuiditasnya Mbak ya, kalau butuh, ya kita nanti harus ngambil, kemudian kita nego harga ya Mbak. Ya. Kalau sekarang kita udah nggak perlu lagi. Ya. Secara real time, informasi tentang harga emas, kita tampilkan di platform OCBC Mobile kita. Harga beli, harga jual, harga kemarin. Nggak bisa harga besok ya Pak? Belum bisa ya Pak? Belum bukan bisa cenayang Pak. Bukan. Nah, informasinya sudah ada. Dan yang penting tadi, mudah dicairkan. Memang suatu saat masih ada keinginan dari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan menyala sekalian, saya ingin dong pegang fisiknya, silahkan. Kalau tidak salah, ini, kalau bukan tidak salah, saat ini fisik emas ini bisa dicairkan di Pegadaian Syariah terdekat. Ya. Kalau tidak salah ada 300 cabang atau 600 cabang? 600-an. 600 ya? Ya. 600 cabang seluruh Indonesia. Bisa di Google. Bawa aplikasi One Mobile, tabungan emas ini ke Pegadaian terdekat untuk mencairkan fisiknya. Betul Pak Ferry? Ya. Semudah itu Mas Asad. Gitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Baik, tepuk tangan untuk ketiga pembicara hari ini. Oke, saya buka sesi Q&A. Banyak banget nih. Ternyata tadi hadiahnya tadi soalnya ya. Serius kayaknya tahu mau dapat apa nih 100 nanya gram nih. tadi ya. Masya Allah, ibu-ibu semangat banget Oh ini ya ya. udah. Masya Allah. Yang mana Kak Inara? Ini aja, ini ya. 2 orang aja ya, 1 perempuan, 1 laki-laki ya. Ya. Yang pilih Kak Inara, yang mau yang mana? 1 yang paling depan, karena Paling semangatnya depan, Masya oke. Allah sambil bawa anak, Masya Allah. Masya Allah. 1 lagi yang paling belakang lah, kasihan. Yang paling belakang mana? Ada yang laki-laki nggak? 1 laki-laki deh. Yang paling belakang laki-laki siapa yang nunjuk? Ini ya, ini aja nih ya. Mas ini, bukan yang maaf, izin. Yang itu ya, Mas itu ya. Oke, ya 2 penanya aja ya. Karena waktunya juga sudah. Iya, Ibu nanti ini kayaknya mau minta hadiah dari Pak Ferry itu ya Ibu di depan ini. Yang tadi loh Pak. Yang tadi yang sudah ini. Iya. Oke, silakan nanti ada Ibu. anaknya nanti, anak Mas, baby girl. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senang ketemu Kak Inara lagi. Waktu itu ketemu yang waktu event Hari Kartini di mana ya lupa. Yang di MC Tower kalau nggak salah deh. Udah lewat lah. Oh iya. Aku ada pertanyaan yang tentang emas ini. Kan kadang-kadang kalau emas kan dikasih, apalagi kalau anak-anak kayak dikasih yang mini gold itu. Iya. Kalau kayak Iya. gitu kira-kira apa sih namanya? Berguna buat investasi kah atau hiasan aja kan, karena sebenarnya kadang dikasih hadiah tuh 0,1 gram, 0, itu kan lumayan. Cuma katanya ada yang Iya. bilang kurang cuan gitu kan. Ada yang kasih 0,0001. Iya gitu kan. Apakah mending ya kan, kalau yang ini juga yang baru kan keren banget kan, karena cuma mulai 10.000 udah bisa investasi emas. Cuma kan kalau kayak dikasih gitu kan kita ya masa nolak gitu kan. Gitu, jadi apakah emang
buat investasi bisa atau ya udah buat koleksi aja ikhlasin atau gimana gitu. Terima kasih. Oke, Terima kasih. terima kasih. Mungkin yang langsung pertanyaan kedua ya, nanti biar langsung dijawab. Tadi ke Kak Inara pertanyaannya ya Mbak ya? Ke Kak Inara ya? Oh semua, ke oke. semuanya, oke. Yang kedua silakan Pak. Ya, selamat sore, Kak Inara, Kak Aspasat, Pak Ferry, dan Pak Mahendra. Aku mau nanya, itu kan kalau misalnya investasi emas di yang Pegadaian ini, itu bisa nggak nanti kalau misalnya suatu saat nanti misalnya kita butuh dana, itu bisa kita jaminkan ke bank? Suaranya kurang keras ya? Kalau misalnya kita investasi emas ini, kira-kira kalau misalnya suatu saat nanti kita butuh dana nih, itu kalau misalnya kita nggak jual, bisa nggak kalau misalnya kita jaminkan ke bank? Terus nanti kira-kira dapat plafonnya itu berapa persen dari fisik emas yang kita punya? Ya, nangkap aku. Tabungan emas yang di OCBC bisa dijadiin jaminan nggak buat minjem duit gitu kan ya kalau butuh dana ya. Oke, baik langsung saja. Yang tadi pertanyaannya pertama itu terkait apa tadi yang harga ya? Iya, tadi terkait emas yang kecil-kecil tadi. Baby gold. Ya baby gold. Biasanya itu hadiah untuk anak-anak kayak gitu ya. Itu sebenarnya berharga nggak sih untuk ditabung kayak gitu kan ya. Menurut aku sih dikumpulin dulu aja sih, karena itu kalau ditanya berharga atau enggak itu tetap ada nilainya kok, karena itu emas asli kan. Sayang banget kalau misalkan tiap dapat terus dijajanin. Dikumpulin aja Bu, dikumpulin nanti sampai mencapai nominal tertentu, baru nanti ditukar. Nah buka tabungannya di sini Bu, di OCBC. Jadi berharga. Terima kasih. Ya. Ya, oke. Jadi tadi kalau emas ada yang 0,001 gitu ya. Itu memang saya jujur saya punya kartu nama itu emasnya segitu Bu, 0,001 gitu ya. Jadi kalau bicara emas Bu, walaupun 0,001 kami udah teliti itu ada emasnya. Walaupun dia sangat-sangat kecil sekali gitu. Jadi memang kalau bicara untuk investasi, saya kurang rekomendasi kalau untuk investasi gitu loh. Tapi kalau untuk souvenir it's okay lah. Jadi kalau saya kasih kartu nama ada emasnya 0,001, itu emak-emak berebut mau ketemu saya terus Bu. Kapan ketemu Pak Ferry lagi, kapan ketemu Pak Ferry lagi gitu. Karena dapat kartu ada emasnya gitu kan. Nah kalau Ibu 0,01 itu sebenarnya kalau retailnya itu harganya sekitar 9 ribuan lah gitu. Kalau di Tokopedia malah tuh di e-commerce itu jualnya bisa sampai 20 ribu gitu loh. Padahal mungkin kalau beli banyak di tempat kami di Galeri 24 itu bisa dihitung 9 ribu sampai dengan 10 ribu. Jadi kalau dengan uang segitu atau uang 20 ribu, mending kalau investasi masuk ke yang digital. Jangan yang fisik. Kalau yang fisik itu kalau saran rekomendasi saya minimal 0,5. Jadi 0,5 berarti kan sekitar 700-800 ribuan lah sekarang. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba punya kebutuhan mendesak, katakanlah digadaikan di Pegadaian gitu ya, ya itu bisa pinjam 500-600 ribu, ya bisa untuk memenuhi kebutuhan untuk yang jangka pendek. Demikian Bu saran saya. Oke, Pak Mahe mau jawab juga atau langsung jawab yang kedua? Kayaknya lebih pas Pak Mahe jawab. Kayaknya sudah dijawab sama Pak Ferry ya. Mungkin Pak Mahe izin langsung yang pertanyaan kedua tadi, apakah emas yang di aplikasi itu bisa sebagai jaminan gitu ya Pak ya? Apalagi kalau emasnya 1 gram bisa minjemnya sampai 100 juta gitu. Nah itu apakah memungkinkan? Kalau pertanyaannya tadi ya, apakah emas digital tersebut bisa dijaminkan? Menyambung value yang OCBC kenalkan kepada masyarakat, TAYTP, tidak ada yang tidak bisa. Nah. Memang sebetulnya kalau kita bicara emas itu sebuah instrumen yang memang sebuah kolateral yang bisa dijaminkan, bahkan sudah lama sebetulnya menjadi salah satu jaminan yang dipertimbangkan untuk bisa diberikan fasilitas pembiayaan. Umumnya memang ini menjadi pendamping dari fixed asset yang memang biasanya dijadikan jaminan pembiayaan. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini, Mas Asad dan sobat-sobat menyala sekalian, layanan emas digital ini sedang kami kembangkan supaya di masa yang akan datang,
bisa mengakomodir kebutuhan konsumtif dari Bapak Ibu sekalian gitu. Cuma saya ingin menjembatani nih gitu. Karena sebetulnya hal yang sama ini sudah lama menjadi ekspertis dari rekan saya di Pegadaian ini. Kita bicara dengan akad yang namanya gadai. Gitu Pak Ferry. Saya serahkan nih tongkat estafetnya. Iya. Rahan gadai. Ya, jadi memang tadi ini kita sekaligus tes demand nih ya. Suara dari customernya OCBC gitu kan. Jadi kita memang sedang menjajaki kolaborasi berikutnya, proyek berikutnya untuk bisa tadi mengakomodir permintaan Mas tadi Mas. Tapi kalau yang existing di Pegadaian sendiri, tadi kan saya cerita panjang lebar ya tentang pasar fisik emas gitu, emas fisik gitu ya. Itu jelas selama ini Pegadaian tuh periuknya dari situ gitu ya. Bisa mendapatkan penghasilan 2,9 triliun di semester 1 tuh karena orang menggadaikan emas fisik tadi. Nah berikutnya orang juga sudah mulai aware sama investasi emas yang digital. Dan ini juga sudah bisa digadaikan juga. Tapi masih sebatas di platformnya punya Pegadaian. Nanti kita akan coba kolaborasikan dengan channel-channel yang lainnya. Gitu Mas. Oke, tepuk tangan buat ketiga narasumber. Dan untuk dua penanya tadi, Ibu dan Bapak mendapatkan selain merchandise akan mendapatkan baby gold dari Pegadaian ya, atau dari Pegadaian ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya. Alhamdulillah sesi kelas sore ini full. Pak Ferry, Pak Mahe, Kak Inara, terima kasih, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Inara Rusli, Bapak Ferry, sama-sama, dan juga Bapak senang Mahendra. hati. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya. Oke, luar Mohon biasa izin sekali. kita akan berfoto bersama terlebih Foto dahulu. bersama dulu boleh Kita ya? boleh maju beberapa langkah ke depan. Siap. Kita boleh menghadapnya menghadap. ke sebelah sana. Yes, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Betul. Teman-teman boleh dinyalakan lagi flashlightnya, boleh Sobat berdiri Menyala, semuanya. Kita berdiri dulu Boleh semuanya, berdiri Sobat dulu Menyala. semuanya. Jangan lupa dinyalain dulu flashlightnya. Yes. Oke. Flashlightnya nyalain dulu ya, Sobat Menyala ya. Siap. Oke. Sudah, Oke. coba aku mau lihat dulu Sobat Menyala, boleh semua flashlightnya diangkat dulu. Udah siap konser nih, kita akan foto. Boleh lihat ke kamera semuanya, 1, 2. Oke, satu lagi kita ada yel-yel ya. Kalau kita bilang ruang menyala semuanya jawab cuan, cuan, cuan. Siap ya? Ruang menyala. Cuan, cuan, cuan. Yeay. Sekali lagi terima kasih banyak untuk moderator dan juga para speakers kita hari ini. Terima kasih Kak Inara, terima kasih. Nyala Festival, semua bisa financially fit.